Apakah suara saya terdengar? Sudah, Ibu. Sudah. Dengar, Bu. Awesome. Thank you for responding. Terima kasih sudah merespon. Sekarang sudah jam 3, so that other friends, so that your friends can join us immediately. Biar teman-teman yang lain bisa bergabung juga. Kita masih menunggu lumayan banyak soalnya. Oke, thank you. Mulai teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awesome. Thank you for joining Zoom session this afternoon, teman-teman. Terima kasih banyak sudah hadir di sesi pembekalan TOEIC lanjutan pada sore hari ini. Nah, sebelum kita mulai, I need you guys to turn on your camera. Mohon kameranya bisa dinyalakan ya selama sesi seperti itu supaya saya tahu teman-teman ada di sana. And also, please respond when you need to, mohon merespon ketika nanti ada diskusi atau ada pertanyaan seperti itu ya, biar prosesnya berjalan lancar. And bagi teman-teman yang akun Zoom-nya namanya masih belum disesuaikan, mohon disesuaikan. Di sini saya baca ada yang namanya MBG Polinema. Saya nggak tahu MBG Polinema itu siapa, tolong di-rename ya. Oke, dan. Alright, so kita sudah berberapa ini? 60, oke, 69 out of 108 dari 108 peserta pembekalan gelombang pertama. That's great. Oke, teman-teman. Nah, jadi hari ini seperti yang teman-teman tahu, kita akan melakukan pembekalan lanjutan TOEIC, khususnya listening, begitu ya. Besok akan mendapatkan pembekalan untuk yang reading. Nah, sebelum kita lebih jauh dengan materi hari ini, I would like to ask you guys, I'm curious, saya penasaran, how was your TOEIC test? TOEIC testmu kemarin gimana guys? Rata-rata ngambil di awal Mei ya? Tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7. Bagaimana? Kurang maksimal, Bu. Kurang maksimal, kenapa kok kurang Oh, maksimal? apa kurang persiapan dari kesehatan? Capek, Bu. Oh, oh, ketika tes Mas Reza dalam kondisi capek Nggih, gitu, nggak betul. prima gitu ya? Oh, oke. And it affect the process ya, it affect the test, dan itu mempengaruhi tesnya. Oke, terima kasih Mas Reza. Yang lain gimana? Apa kesulitan terbesarmu ketika kamu mengerjakan tes TOEIC kemarin? Kalau saya sih kesulitannya waktu reading, iya waktu reading, Wis. Kenapa readingnya Mbak Firda? Nggak tahu ya, Vocabnya, kayak vocabnya yang susah atau waktunya yang nggak cukup? vocabnya yang susah, jadi kayak mau Ah. memahami gitu susah, nggak nemu benang merahnya gitu loh. I see then, walaupun udah dibaca-baca gitu, tapi masih bingung ya. Ini artinya Iya, apa sih, maksudnya gimana? Oke then, oke, thank you Mbak Firda. Others, adakah yang bermasalah dengan listening? Atau you think that your listening section was awesome? Atau menurutmu kemarin listeningnya bagus, mem, sebenarnya listeningnya itu. Saya yakin kemarin listeningnya dapat bagus. But it turned out, tapi ternyata ketika skornya keluar, hasilnya belum maksimal. Mungkin begitu ya. Oke, it doesn't matter, teman-teman. Well, it matters. Bukan it doesn't matter ya, bukannya nggak masalah. Ini jadi masalah buat teman-teman mahasiswa, karena ketika nilainya teman-teman nggak nyampe standar yang ditetapkan oleh kampus, maka kamu harus mengambil tes mandiri ya, akhirnya harus bayar lagi, intinya itu. Nah, let me remind you, saya izin mengingatkan kembali bahwa tes mandiri itu pada akhirnya sifatnya wajib kalau teman-teman nilainya kurang, kan begitu. Dari kampus sudah difasilitasi bahwa teman-teman bisa mendaftar tes mandiri melalui ITC dengan biaya kalau nggak salah 400 atau 450 begitu. Di luar juga boleh, kamu mengambil di luar juga boleh, dengan catatan tesnya nanti ada logo atau sertifikatnya nanti ketika keluar ada logo ETS-nya, karena itu adalah tes yang standardized dan berlaku secara global atau Wah, internasional. Cuman ya itu, kalau kamu mengambil tes tersebut di luar, itu harganya lebih mahal. Misalnya yang saya tahu kalau di Malang itu ada di INBIS, di UB, dan juga Balai Bahasa, itu sekitar 650
gitu kan lumayan ya dengan selisih 200.000 itu sebenarnya akan lebih beneficial dan lebih hemat buat teman-teman untuk mengambil dari kampus gitu. Tapi mudah-mudahan nanti dengan adanya pembekalan ini setidaknya kamu jadi lebih siap gitu ya untuk tes ulang nanti. Alright then, apakah teman-teman bisa mengakses materinya? Link materinya sudah disematkan di jadwal? Sudah di-download? Please check your schedule, teman-teman. Saya share screen sebentar. Saya kasih lihat linknya ada di mana. Nah, ini if you see my screen, guys, kalau kamu lihat screen saya, nah di sini ada di bagian yang warnanya pink ini ada link. Nah, silahkan mengakses itu, teman-teman ya. You can download the file. Kamu bisa mendownload filenya juga. Apakah ini isinya sama dengan materi yang teman-teman dapatkan di pembekalan pertama? Secara umum tentu saja isinya sama karena kan kita ngebahas TOEIC ya. Pasti di sana akan ada listening, ada grammar, dan ada reading yang pakai teks seperti itu. But in detail, the materials is somehow different. Materinya berbeda dalam arti materi kita yang pembekalan ini lebih detail gitu. Karena tujuannya memang lebih mempersiapkan teman-teman gitu ya untuk tes mandirinya nanti. Okay, then I would like to start the session. Saya share screen teman-teman sebentar ya. Tunggu. Hmm, Okay, so we are having listening today. You can check on the file. Teman-teman bisa sambil membuka filenya kalau itu lebih nyaman buat kamu. Lihat di screen juga bisa because I'm going to display the materials in the module ya. Oke, saya mulai guys. For the listening. Kamu masih ingat nggak sih kemarin waktu tes TOEIC, listening model apa yang kamu kerjakan pertama kali? Listeningnya seperti apa? Ditampilkan gambar. Great, ada gambarnya. Terus gambarnya harus diapain? Kita harus identifikasi gambarnya itu ngapain. Okay, great. So you have to describe the picture, gitu ya. You have to find a statement that best describe the picture. Teman-teman harus menemukan satu statement atau satu kalimat yang paling mendeskripsikan gambar tersebut. Nah, secara umum, kalau kamu mengerjakan bagian listening yang ada gambarnya itu, you have to predict first. Kan kamu harus memprediksi, itu akan membantu maksud saya. Akan membantu jika teman-teman bisa memprediksi kira-kira ini nanti statement yang keluar tuh kurang lebih kayak apa ya. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang karena prediksi kita itu luas sekali atau banyak sekali, akhirnya kita jadi bingung ini prediksinya arahnya kemana, seperti itu. Nah, di sini, as you can see on the screen, you should begin by identifying the most obvious feature of the image. Teman-teman bisa memulai prediksi itu dengan melihat ketika kamu ngelihat satu gambar itu, hal apa pertama kali terbersit kayak gitu. Misalnya, ada gambar orang tua di tengah pasar. Jadi di sekitar situ, di pasar itu ada kelihatan ada orang jual sayur, jual buah, dan lain sebagainya. Menurutmu dengan ilustrasi seperti itu, statement apa yang mungkin keluar, guys? Ada orang tua di tengah pasar. Apa yang terlintas di benakmu? Belanja mungkin. Belanja bisa jadi orang tuanya lagi belanja, terus lagi apa lagi? Jualan. Lagi apa, Lutfi? Berjualan, Miss. Berjualan bisa Iya. jadi dia adalah penjual di sana, pedagang di sana, and others dan lain sebagainya. Nah, hal pertama yang terbersit seperti itu biasanya itu valid, teman-teman. This is the explanation in most cases. Seringkali atau sebagian besar, the correct answer, jawaban yang benar itu akan mendeskripsikan satu, an action. An action itu berarti dia lagi ngapain. Dan yang kedua adalah general situation. General situation itu berarti mengacu ke sekitarnya. Jadi bisa jadi tidak ke orangnya
sebagai center of attention, tapi lingkungan sekitarnya. Therefore, oleh karena itu, teman-teman mungkin bisa mengidentifikasi satu most obvious and observable element. Apa aja yang paling kelihatan di sana? Nggak mungkin di soal TOEIC yang listening bergambar itu yang dibahas adalah detail yang terlalu kecil dari gambar. Kamu liatin dulu, benar-benar baru kelihatan, itu nggak mungkin. Pasti statementnya adalah seputar hal-hal yang sekali lihat aja, sekelebat aja, kamu langsung notice itu apa, seperti itu. Biasanya, kalau kamu nggak bisa ngelihat apapun yang meyakinkan dari gambar itu gitu ya, the correct answer, jawabannya kemungkinan besar itu akan membahas tentang position. Posisi itu maksudnya di depannya apa, di belakangnya apa, di sampingnya apa gitu. Atau surroundings, atau sekitarnya, atau object condition. Object condition itu hubungannya dengan benda. Misalnya di situ ada gambar jendela, jendelanya kebuka. Berarti statementnya tentang jendela yang terbuka. Nah, itu yang salah satu contoh dari object condition. Student should always choose the option that is most directly supported by visual evidence. Pastikan teman-teman memilih statement yang paling visible atau yang paling kentara, paling kelihatan dari gambar tersebut. Not assumption. Assumption itu maksudnya apa? Asumsi itu berarti di gambar itu sebenarnya nggak kelihatan jelas gitu. Cuman kamu berpikir, oh kayaknya orang ini lagi gini. Nggak ada kayaknya. Yang menjadi statement adalah kamu lihat di sana, oke, dia lagi berdiri. Berarti statementnya dia sedang berdiri, bukan dia sedang melamun sambil berdiri. Karena kan kita nggak tahu dia berdiri ngelamun atau enggak. Kurang lebih maksudnya seperti itu. And next, okay then. Nah, ini ada dua contoh, teman-teman. Ada dua contoh gambar. Let's take a look at the first picture. Yuk kita lihat di gambar pertama. Dengan melihat hal yang paling visible atau yang paling kentara, paling nampak dari gambar nomor 1, menurutmu nanti statementnya kayak apa? Untuk nomor 1. Any idea? Gambar pertama ini Membelah kayu. membelah kayu. Oke then. Cutting of wood bisa. Terus apa lagi? Cewek berkacamata. Oke, ada perempuan berkacamata, bisa jadi. Any other idea? Memegang gergaji, Bu. Kapak. Memegang Mas. kapak, Maaf, ya, kapak, Bu, mohon betul. maaf. Holding an axe, ya. Lagi pegang kapak. Nah, bisa jadi itu yang akan keluar. Tadi jawaban pertama adalah memotong kayu. Feeling saya, statementnya nanti juga akan seputar itu, because that's the very first statement. Itu adalah kalimat pertama atau statement pertama yang langsung bisa ditebak dari gambar ini. So now, yuk kita coba dengarkan audionya untuk nomor 1. Listen carefully, everyone. Saya sambil cek sound ya, apakah teman-teman bisa mendengarkan audio ini? Oh, where is it? Sebentar. A, Oh, The man is standing on a ladder. wait. B, Kamu dengar suaranya, guys? Dengar, Bu. Dengar. Oke, thank you. A, The woman is cutting out some patterns. B, The woman is chopping some wood. C, The lumber is being loaded. D. The woman is putting on safety Oh goggles. no. Okay, then. Did you hear the statement clearly? Apakah teman-teman bisa mendengarkan statementnya dengan jelas? Tidak. Enggak, Iya. oke. Ada yang iya, ada yang enggak. Kita ulang sekali lagi kalau gitu ya. Wait a minute. Tunggu sebentar. A, The woman is Oke. cutting out some What did it say? patterns. Katanya apa? The woman? The woman cut. Iya, benar. The woman's cutting. The woman cut atau the woman's cutting. Belakangnya apa? Pattern. Pattern, yes, that's very good. Teman-teman berarti bisa nangkep ya. Intinya, woman cutting pattern. Is she cutting patterns? Do you know the meaning of patterns? Tahu nggak sih artinya pattern?
Pattern kan pola ya, berarti walaupun ada kata cutting di sana, tapi saya rasa it does not really represent the picture. Tidak menjelaskan gambarnya, karena ini bukan pattern. B, The woman is chopping some Oke, wood. apa katanya? The woman is cutting some. Chopping. Betul. Bukan cutting kalau teman-teman dengar, tapi chop. Do you know the meaning of chop? C-H-O-P, C-H-O-P. Chop artinya? Chop itu artinya memotong, cuman Memangkas. biasanya potongannya gede-gede. Gitu, chop. Chopping belakang sendiri tadi katanya apa? Wood. Some wood. Wood, pintar. Ada chop, ada wood, berarti kemungkinan besar that's the answer. Karena verbnya udah bener kan, kata kerjanya chop sama dengan cut. And you know yang dia cut pakai kapak adalah kayu. Kita keep dulu yang B, kita ke C sekarang. C, The lumber is Apa being loaded. katanya? The lumber, lumber itu kayak gelondongan kayu gitu, is being loaded, lagi dimuat begitu. Udah jelas enggak ya, walaupun ada kata dimuatnya, tapi di sini kan kayunya enggak lagi dimuat. D, The woman is putting on safety goggles. Katanya, the woman is putting on safety. Gagal. Aduh, sorry. A, The woman is cutting out some pattern. Katanya, putting on safety goggle. Goggle itu kacamata. Dia pakai kacamata memang ya, tapi kan bukan putting on. Do you know the meaning of putting on? Teman-teman tahu nggak sih artinya putting on? Membawa mungkin, Miss. Apa yuk? Put on? Memakai. Melepas. Memakai. Right, very good. Put on, diingat-ingat ya. Put on itu artinya memakai. Putting on Google itu berarti dia pakai kacamata. Bukan sudah pakai, tapi dia dalam proses memakai. Harusnya kalau statementnya kayak gitu, gambarnya ada proses perempuan ini mungkin lagi pegang kacamata deket matanya. Seperti itu. Jadi the best answer is B. The woman is chopping some. Sekarang kita masuk ke gambar kedua. Kira-kira statement apa yang terbersit di pikiranmu? Apa Orang yuk? lagi potong rambut. Bener. Kalau di saya bapak-bapak lagi cukur, gitu ya. Orang lagi potong rambut betul sekali. Kemungkinan besar itu yang keluar. Selain itu apa lagi? Fokus kita yang pertama pasti ke customer-nya itu kan, karena dia di tengah. Fokus yang kedua mungkin adalah tukang cukurnya. Tukang cukurnya mungkin lagi berdiri atau tukang cukurnya lagi bekerja, something like that. Sekarang kita coba dengar statement-nya. The woman is putting on safety goggles. A, Some people are having their hair cut. Apa katanya? Kedengeran nggak? Some people Heeh. apa? Some people apa gitu. Oke, kita coba ulang ya. A, Some people are having their hair cut. Katanya, some people are having their hair cut. Betul. Jadi some people kemudian hair cut gitu intinya ya. Yang bravo sekarang. E, Some people are trimming branches. C, Some people are sitting around the table. D, Some people are putting on aprons. Oke. A, Wait, sorry. Alright then. Jawabannya adalah yang mana menurutmu guys? Yang A. Iya betul, jawabannya adalah yang A, absolut ya jawabannya ya udah pasti yang A karena tadi disebutkan they are having their haircut. Sebenarnya ada jebakannya yaitu di B. Kalau teman-teman tadi dengar ada kata trim. Do you know the meaning of trim? Trimming atau trim. Trim itu artinya merapikan ujung-ujungnya. Kalau rambut gitu ya biasanya yang perempuan men-trimming rambut itu berarti motongin ujung rambut yang bercabang supaya lebih rapi. Tapi tadi gandengannya adalah trimming the branches atau merapikan branch itu apa? Cabang.
Biasanya cabang pohon dirapihin biar nggak ada yang jengat-jengat gitu ya. And that's out of topic. Itu di luar topik, di luar konteks ini, sehingga the best answer is A. Nah, jadi itu hal pertama yang bisa teman-teman pelajari dari sini adalah biasanya statement yang menjadi jawaban adalah hal yang paling obvious atau yang paling kelihatan dari gambar itu. Itu ya. That's the first point. Now we go to the next one. Pay close attention to verbs. Masih ingat apa itu verb? Verb adalah kata Kata kerja, Bu. Kerja. kata kerja. Thank you. Kata kerja berarti menunjukkan kegiatan, Sedang melakukan kegiatan, sesuatu. pinter. Menunjukkan kegiatan atau aktivitas. Ini berkaitan dengan taktik pertama tadi. Kalau yang pertama kan kamu diminta untuk memprediksi berdasarkan apapun yang terbersit di pikiranmu pertama kali. Tadi teman-teman banyak yang menjawab, oh itu lagi potong rambut. Potong rambut itu adalah verb. Ya kan? Lihat di gambar yang pertama tadi, oh itu perempuannya lagi motong kayu, memotong. Itu juga verb. Berarti intinya ada di verb atau di kata kerjanya. Should pay attention to, kamu harus memperhatikan satu correct action. Kata kerjanya harus benar dan harus presisi gitu. Dan yang kedua adalah correct verb tense. Tenses-nya harus benar. Maksudnya gimana? Seperti tadi, ada kata yang di gambar pertama kalau teman-teman ingat, tadi ada opsi putting on safety Google. Yang saya jelaskan dia lagi pakai kacamata begitu. Karena statementnya adalah putting on, berarti kan harusnya dalam proses memakai kacamata gitu kan. Padahal dia tidak dalam proses pakai kacamata, dia udah pakai gitu aja. Berarti tensesnya kan nggak sesuai. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan. And this one, the next one, some questions are designed to test the ability to distinguish similar action. In these cases, all answer choices contain different verbs. Kadang-kadang ada pertanyaan atau ada pertanyaan dan statement yang mirip-mirip. Biasanya kemiripan itu tuh ditunjukkan dengan penggunaan verb yang berbeda, tapi mungkin dibacanya sama atau artinya serupa seperti itu. And due to that, dan oleh karena itu teman-teman diharapkan bisa fokus untuk mengidentifikasi the exact action. Benar-benar harus sesuai verbnya. Kalau contohnya seperti ini. Do you know rain? Hujan, tahu ya hujan ya. Ketika rain itu disebut sebagai drizzle, maka hujannya gimana? Ada yang tahu nggak? Drizzle, D-R-I-Z-Z-L-E. Drizzle itu artinya gerimis. Sama-sama hujan, tapi kalau drizzle gerimis. Kalau pour, tulisannya pour gitu, itu berarti hujannya deras. Sama-sama hujan, tapi kan ada term spesifiknya. Nah, hal itulah yang juga menjadi fokus dari taktik kedua ini. Verbnya harus exact, harus spesifik, menggambarkan gambar yang kamu lihat di sana. Avoid choosing options, hindarilah memilih opsi yang satu. Describe action that are only assume. Asumsi, tadi udah dibahas juga ya, jangan berasumsi. Tapi lihat dari gambar itu apa yang benar-benar kelihatan, termasuk verbnya. Nomor dua adalah sound logical, but are not clearly visible. Masuk akal sih, tapi nggak benar-benar kelihatan di gambar itu. Jatuhnya kembali lagi asumsi, walaupun masuk akal. Gitu. Jadi hati-hati, jangan sampai kamu terjebak dengan asumsimu sendiri atau opinimu sendiri karena semuanya berawal dari gambar dan fokuslah ke verb atau ke kata kerja secara presisi atau secara spesifik. Nah, kita lihat sekarang selanjutnya. Di gambar nomor 1, kalau kita fokus ke verb atau kata kerja, menurutmu kata kerja apa yang paling cocok untuk gambar nomor 1? Memanjat. What is it? Tangga. Menaiki tangga. Menaiki tangga, oke. Bisa jadi menaiki tangga, berarti climb ya. Climbing. Climbing bisa, terus apa lagi?
Berdiri di tangga. Benar, berdiri di tangga bisa jadi standing. Itu verb yang paling kelihatan dari gambar nomor 1. Kalau gambar nomor 2, Memilih. memilih. Good. Terus apa lagi? Mengambil. Memilih bisa choosing atau selecting. Ada mengambil, taking. Terus apa lagi? Bertanya. Bertanya. Oke, then. If it is asking, if the woman is asking, kalau dia lagi bertanya, logikanya di depannya harusnya ada orang. Bertanya itu logical, masuk akal. Tapi menurut saya itu masuk ke assumption yang tadi kita bahas. Karena kita nggak ngelihat ada lawan bicaranya. Jadi walaupun masuk akal, tapi kayaknya kalau asking, that will be the distractor. Kalau ada statement yang menggunakan kata asking, itu akan menjadi jebakannya. Selain itu apa lagi? Taking, terus tadi apa lagi guys? Choosing. Kalau saya lihat dengan posisi seperti ini, mungkin dia berdiri ya, karena dia tinggi. Kalau duduk nggak mungkin kayak gini, gitu ya. It's apa lagi ya? Oh, satu lagi. Kalau teman-teman notice di gambar ini, di depan dia itu kan ada meja. Ya kan, meja yang di atasnya ada barang-barang dagangan, ada cincin atau apa di situ. Kalau menurut saya, ada kemungkinan verb yang lain, yaitu lean. Tulisannya L-E-A-N, lean tulisannya. Do you know the meaning of lean? Lean itu artinya menyender. Jadi dia iya bersandar. Dia menyandarkan badannya di meja itu karena dia mau ngambil barang yang jauh sama dia, something like that. Nah sekarang kita coba dengarkan audionya untuk nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 tadi standing atau climbing ya tebakan kita. Kita dengarkan apakah ada di sini. A, The man is standing on a ladder. B, The man is climbing up the stairs. C, The man is carrying some lumber. D. The man is painting on the wall. Okay, then which one is the best statement? A. A, Bu. E. Ada A, ada B. Kita dengerin sekali lagi ya. This is tricky. Ini agak tricky. Ya memang kalau kalian mendengar atau A, The man is standing on a ladder. Apa katanya? The man is Standing on ladder. standing on the ladder. Ladder, L-A-D-D-E-R, artinya tangga. B, The man is climbing up the stairs. Katanya apa? The man is Climbing climbing up the stairs. stairs. Nah, sekarang silakan dibandingkan. Ada standing on the ladder, dia sedang berdiri di tangga, atau climbing up. You know the meaning of climbing up? Climbing up itu manjat. Menaiki. Nah, kira-kira menurutmu dengan gambar ini lebih cocok standing atau climbing? Standing. Standing, betul. Lebih spesifik, lebih cocok yang standing. So the best answer is A. Now we go to number 2. The man is painting on the wall. A, The woman is selling some jewelry. B, Oke, katanya apa yang A? The woman. The woman apa Sewing. ya? Kita ulang Sewing. sekali lagi ya. Wait a second. The wall. A, The woman is selling some jewelry. Apa katanya? The woman is selling. Iya, the woman is selling. What do you think? Selling menjual. Menjual. Iya, selling itu menjual. It's in between, I think. Kayak kalau ada barangnya seperti menjual, tapi melihat tulisannya Star Silver itu ada di depannya. Harusnya kalau dia penjual, she should be behind the table, not in front of the table. Harusnya dia kan di belakangnya meja ya, bukan di depannya meja. Itu logis, tapi saya rasa selling is just an assumption. Itu asumsi, jadi kayaknya bukan A. Tapi kita lihat yang B sekarang. B,
The woman is leaning toward the display. Katanya apa? The woman is leaning toward. Dia menyandarkan badannya to the display. Display itu yaitu barang-barang yang dijual. C. The woman is wrapping up a present. Verbnya apa? Wrapping. Wrap itu membungkus. W-R-A-P. Wrapping a present, you know, she is not wrapping anything. Dia tidak sedang membungkus apapun, jadi otomatis bukan yang C. Sorry. A. Tunggu ya. Woman is selling some jewelry. C. The woman is wrapping up a present. D. The woman is negotiating the price. The woman is negotiating the price. Itu jelas bukan, karena nggak ada lawan bicara. So the best answer is... The best answer is B, betul sekali. Yang leaning, yang paling kelihatan adalah dia leaning atau menyandarkan badannya ke display atau ke meja yang ada di depannya. Nah, itu adalah hal kedua yang kita pelajarin di sini. Fokus sama verbnya, dan verbnya harus benar-benar secara spesifik sama persis dengan gambarnya. That's the thing. Now we go to tactic 3. Be aware of common distractors. Apa itu distractor? Distractor adalah pilihan jawaban yang salah atau jebakannya, gampangannya gitu. Nah, in TOEIC part 1, di pembekalan sebelumnya, many incorrect answer choices are designed to sound convincing. Ada banyak distractor yang kalau kita dengerin itu kayak meyakinkan gitu. Contohnya kayak itu tadi, ada the woman is selling, kan meyakinkan karena memang dia lagi megang barang yang dijual, tapi kan bukan selling. Seperti itu. Itu adalah choices yang convincing, tapi bukan itu jawabannya. These are called distractor. They often include familiar words or partially correct information. Seringkali distractor itu mengandung kata yang kamu tahu artinya. Jadi kata yang umum. Kita itu cenderung memilih pilihan jawaban yang kita ngerti artinya gitu kan. Makanya digunakanlah kata-kata yang umum. Nah, hati-hati ketika mendengar kata yang umum karena seringkali itu adalah distractornya. Atau kata tersebut sangat relate dengan informasi atau sangat relate dengan gambar tersebut. Walaupun kita mencari statement yang paling yang paling menggambarkan atau yang sekelebat aja udah terbersit di pikiran begitu, tapi biasanya kalau terlalu terlalu menggambarkan atau mendeskripsikan gambar tersebut itu bisa jadi salah, bukan salah verbnya, tapi salah objeknya, biasanya seperti itu. Verbnya benar tapi objeknya yang salah. Contohnya tadi di gambar orang cukur rambut, kalau teman-teman masih ingat, saya bilang di opsi B ada kata trim atau merapikan ujung-ujungnya. Trim itu dengan situasi gambar di barbershop itu kan relate kan, trimming atau cutting hair itu sangat berkaitan dengan situasi pada gambar. Tapi karena objeknya tadi yang di-trim adalah branches, maka dia menjadi distractor. Nah, hal-hal seperti ini yang dimaksud dengan partially correct information. Benar, tapi benar sebagian aja. Maksudnya gitu. Nah, students must learn to recognize these traps. Teman-teman harus jeli dan jangan sampai tertipu atau terjebak dengan partially correct information. Ada hal-hal yang biasanya kelihatan di distractor. 1, similar sounding words. Apa itu maksudnya, similar sounding words? Kata yang pengucapannya hampir sama. Kata yang pengucapannya atau kata yang suaranya hampir sama. Biasanya kalau suaranya itu mirip-mirip atau hampir sama, itu adalah distractornya. Contohnya kayak apa sih suara yang mirip? Di situ ada dua bullets atau ada 2 poin. The man is riding a bicycle sama the man is riding. Yang satu riding pakai D, yang satu writing. Kalau tulisan writing menuliskan W-nya nggak dibaca kan? Bukan writing, tapi writing. Mirip dengan riding. Nah, hati-hati dengan similar sound word seperti ini. Tipsnya gimana? Tipsnya adalah do not rely on sound. Jangan terlalu mengandalkan cara baca dari kata-kata tersebut. Always confirm the meaning matches the image. Kamu harus harus cross check lah ya.
Kata yang mirip itu secara konteks nyambung nggak sih dengan gambarnya? That's the thing. Di sebelah kanan layar, di situ ada tabel, teman-teman ya. Ada tabel yang menunjukkan kata-kata yang suaranya itu mirip-mirip. Contohnya, bus, B-A-S-S, sama base. Kan mirip ya, nggak mirip banget, tapi ketika di listening kadang-kadang itu akan terdengar serupa. Atau misalnya boot, sepatu boot, sama boat, perahu. Atau ada apalagi di situ ya yang mirip ya. Ada deep dengan double E yang artinya dalam. Ada deep, DIP, dibacanya kan pendek, deep gitu aja. Tapi kalau deep yang dalam dibacanya deep gitu. Itu mirip banget dan biasanya di listening susah untuk dinotis karena cuma beda panjang pendeknya aja. Ada lagi misalnya back belakang atau punggung sama pack. Apalagi kalau nanti kalimatnya backpack, bingung kan dengernya. Nah, hati-hati dengan hal seperti itu. Itu yang dimaksud dengan similar sounding words. Dari sini dulu, is there any question? Or you want to share your experience when you were having your listening section back then? Mungkin ada yang mau sharing terkait listeningmu yang berkaitan dengan similar sounding words? Atau hal lain yang udah kita bahas? Nggak ada? Clear sejauh ini? Oke. Kalau nggak ada, kita lihat selanjutnya ada apa ya? Oke. Lanjutannya, kalau tadi kan similar sound words atau kata-kata yang pengucapannya mirip atau hampir sama. Yang kedua, nah ini yang lebih tricky lagi kalau menurut saya, ada yang disebut dengan homophone. Apa itu homophone? Apa coba homophone adalah? Kata yang nggak dibaca di tulisan nggak sih, Miss? Kata yang nggak dibaca, nggak dituliskan Kayak maksudnya. Heeh. kayak writing dibaca writing gitu. Oh, ada huruf yang tidak dibaca when you are pronouncing the words. Ketika kita membaca atau mengucapkan kata tersebut. Not really, but thank you for the answer, Firda. Terima kasih jawabannya. Kalau teman-teman lihat dari namanya, dari istilahnya, homophone. Homo itu artinya apa sih? Homo itu kan artinya sama, kan? Sama Betul. Phone itu berarti berkaitan dengan sebutan atau kalau ada kata phone berarti berkaitan dengan suara. Homophone adalah kata-kata yang suaranya sama persis. Bedanya apa dengan similar sound word? Similar sound word itu biasanya tulisannya itu masih mirip-mirip. Contohnya back sama pack tadi. Yang satunya cuman beh, yang kalau pack peh itu. Kalau homophone itu cara bacanya sama persis tapi kadang-kadang tulisannya beda atau tulisannya juga sama persis. Contohnya bank, BANK. Kamu tahu bank? Tahu ya, bank buat nyimpen duit, itu bank. Do you know that bank also has another meaning? Bank itu juga bisa berarti area pinggiran sungai. Sama-sama banknya, that's homophone. Kalau udah kayak gitu, kan seringkali kita bingung nih, ini yang dimaksud bank yang mana gitu ya. Berarti teman-teman perlu lihat ke konteksnya. Nah, kita lihat keterangannya tentang homophone ini. Some answer choices including homophone. Words that have the same pronunciation but different meaning. Kata-kata yang cara pengucapannya sama persis, tapi artinya beda. Ini kan pasti membingungkan gitu ya. Seringkali yang menjadi homophone ini juga menjadi distractor. Maksudnya kalau udah dengar homophone, sebaiknya cari opsi yang lain karena itu adalah distractor. Contohnya apa? Contohnya ada di 2 bullets yang ada di screen. 1, the goods barang-barang, the goods are on sale, lagi diskon. Sama the boat is sailing on the lake. Mana yang menjadi homophone? Kata apa dan apa? Sama bus. Good sama boat? Well, not really. Ada satu yang lebih mirip lagi.
Sail sama sailing. Betul, sail sama sailing, walaupun yang satunya ada ing-nya, biasanya yang ketangkep sama kita tuh depannya. Sail sama sail, sama kan? Tapi ternyata yang satunya on sale, dijual, atau lagi di diskon. Yang satunya sailing, lagi berlayar. But they are different in the context. Tapi konteksnya berbeda. Jadi kalau kamu menemukan homophone, pastikan cross-check dulu sama konteksnya. Maksudnya gitu. Sehingga tipsnya adalah listen carefully to the full sentence. Jangan terlalu pede karena mendengar, oh depannya ini cocok nih sama gambar. Ya udah saya pilih itu. Jangan. Karena kadang-kadang homophone-nya keluar. Berarti kamu harus mendengarkan the full statement. Tunggu sampai statementnya habis atau statementnya selesai dulu. Do not choose an answer just because the word sounds correct. Jangan memilih statement yang suaranya mirip. Karena suaranya mirip, oh mirip nih, berarti ini jawabannya. Jangan seperti itu. Karena you need to make sure that it fits the situation. Kamu harus cross-check kata tersebut atau statement tersebut benar-benar sesuai dengan gambarnya. That's the thing. Sebelah kanan ada box atau ada kotak di situ. There are some examples of homophones. Itu beberapa contoh homophone. Contohnya week minggu, 1 week, 2 weeks gitu, sama week lemah. Itu bacanya sama, tapi tulisannya beda, otomatis konteks penggunaannya juga akan berbeda. Kemudian ada for, F-O-R, sama for. Itu juga homophone, persis sama suaranya. Ada male laki-laki atau male jantan, sama male surat. And many others. Dan masih banyak lagi. Tuh, contoh dari homophone, dan hati-hati ketika kamu menemukan homophone in the statements about photograph. Lanjut lagi, same word, different meaning, same spelling. Kalau yang ini tulisannya juga sama. Some answer choices, beberapa pilihan jawaban tuh kadang-kadang ada yang spellingnya sama, pronunciation-nya sama, tapi artinya berbeda tergantung dari konteksnya. These words can be misleading. Do you know the meaning of misleading? Misleading itu artinya menyesatkan. Kata-kata yang kayak gini yang semuanya sama kecuali artinya yang berbeda, itu bisa seringkali menyesatkan gitu ya. Contohnya, the man is holding a bat. Bat di sini maksudnya adalah a piece of sport equipment. Bat itu apa, raket ya. The man is holding a bat. Kemudian yang kedua, a bat is flying in the sky. You know bat? Bat hewan. Batman, just like Batman, kelelawar. Jadi bat itu bisa berarti raket, bisa berarti kelelawar. Nah kan sama persis. Hati-hati dengan kata yang seperti itu. Kamu harus checking on the context. Itu tipsnya. Silakan dilihat konteksnya supaya teman-teman bisa membedakan kata-kata yang sama persis tulisannya dan suaranya. Jadi nggak cuma homophone ya, tulisannya pun sama, tapi artinya berbeda. Di sebelah kanan itu adalah beberapa contoh kata yang tulisannya sama, bacanya sama, tapi artinya beda. Contoh, call, C-A-L-L. Yang kita tahu call itu kan making a phone call, telepon. Tapi ternyata call itu juga bisa animal or bird noise, shout. Jadi the bird is calling itu bukan burungnya lagi memanggil temannya, bukan. Tapi dia lagi bersuara, maksudnya gitu. Ada juga kelas. Kelas itu ada kelas kayak kamu di kelas gitu ya. You are in class 1A, 2A, 3A dan lain sebagainya. Kelas juga bisa social level, tergantung konteksnya gimana. And what about pupil? Kamu tahu pupil nggak sih? Tulisannya pupil. Pupil adalah a part of your eyes, right? Betul, pupil itu berkaitan dengan mata. Tapi in other context, di konteks lain, pupil artinya juga bisa apa? Yang di kelas saya mungkin ingat dulu sebelumnya saya pernah membahas tentang pupil ini. Pupil itu mata, memang benar. Tapi dalam konteks akademik biasanya pupil itu mengacu ke student. Pupil adalah kata lain dari student. Jadi artinya bisa mata, bagian dari mata, bisa jadi juga student. Jadi teman-teman harus checking on the context. That's it. Okay then. Any question tentang homophone, tentang
kata yang tulisan dan bacanya sama tapi artinya berbeda? Kalau nggak ada, kita coba praktis 3, teman-teman ya. Let's check on the picture. Kita lihat gambarnya dulu. Gambar nomor 1, what do you see, guys? Kamu lihat apa di gambar nomor 1? Jam. Ada Watch. jam. Betul. Ada, is it a watch? I don't think so. This is not a watch, but this is a clock. Apa bedanya watch sama clock? Jam tangan. Betul. This is watch. I'm wearing a watch. Tapi kalau yang digambar itu clock. Sama-sama jam, tapi istilahnya beda. Terus kalau di gambar kedua, kamu melihat apa, guys? Ini agak buram sih ya. Tapi secara umum ini bisa dilihat. Ada di mana Pramugari. mungkin? Pramugari di pesawat. Benar. Pramugari di pesawat, di depannya pramugari ada passengers. Itu ya, ada penumpangnya juga. Oke, sekarang kita dengar dan kita cari kata-kata yang terdengar mirip, entah itu homophone atau homograph, tulisannya sama, atau cara baca dan tulisannya sama. A. There is a lock on the door. B. There are some cards on a rock. C. There is a card in the time clock. D. There are several cars lined up. Teman-teman dengar nggak sih tadi ada beberapa kata yang kedengarannya serupa? Nggak dengar, Ya. Mem. Oh, ada yang dengar. Ada. Apa coba? Apa-apa? Ya, sudah. Yang A sama B. Yang A sama B. Yang A tadi apa katanya? Lock, pintar. Yang A tadi ada kata yang suaranya lock gitu. Yang B ada Clock. clock, betul. Yang A ada lock, yang B ada clock. Yang B ada bukan clock, sorry. Yang B tadi ada rock, R-O-C-K. Do you know the meaning of rock? Batu. Betul. Nah, yang C tadi katanya clock. Dari 3 itu aja kita kan udah nemu 3 kata yang suaranya sama ya. Ada lock, ada rock, ada clock. Yang D tadi ada apa tadi ya yang D ya? Saya lupa. Coba kita dengar sekali lagi. A. There is a lock on the door. B. There are some cards on a rock. C. There is a card in the time clock. D. There are several cars lined up. Okay, so what is your best guess? Apa tebakanmu, guys? Jawabannya adalah yang A, B, C, atau D? C. Jawabannya C. adalah yang C, yang C. Charlie. Karena udah jelas-jelas dia bilang clock. Yang lainnya ada lock, ada rock, berarti itu nggak mungkin. Yang D tadi malah nggak ada suara-suara sama sekali yang mirip dengan itu. Nah, biasanya kalau ada pilihan jawaban yang terlalu beda dengan yang lain, dia bukan jawabannya, justru dia adalah distractor. Dengan harapan, si pembuat tesnya ini berharap, karena dia beda sendiri statementnya, maka kita akan memilih itu, gitu ya. Hati-hati dengan jawaban yang paling berbeda. Udah jelas itu distractornya. Oke, sekarang kita ke gambar kedua. Ada apa aja kata-kata yang mirip? A. Math is the first class of the day. B. The attendant works in first class. C. This is a middle-class neighborhood. D. The documents are classified. Kata apa yang mirip, guys, dari 4 statement tersebut? Class. Kelas. Pintar. Kelas.
CLASS, cuman dengan konteks yang berbeda-beda. Tadi yang saya ingat jawaban yang A adalah math is the first class of the day. First class itu sebenarnya bukan kelas pertama, tapi lebih ke kayak mata pelajaran atau mata kuliah pertama gitu. Kemudian yang B, kita putar sekali lagi. A, Math is the first class of the day. B, The attendant works in first class. C, This is a middle-class neighborhood. D, The documents are classified. Dari 4 statement yang kayaknya nggak nyambung sama gambarnya, statement yang best describe the picture adalah yang A, pinter, yang bravo. Tadi ada apa namanya disebutkan attendant. Attendant itu maksudnya flight attendant itu loh guys ya, pramugari atau pramugara, flight attendant itu in the middle class. Kita sebenarnya nggak tahu sih ya, sorry bukan middle class tapi first class. Kita nggak tahu, kalau kamu belum pernah naik pesawat, mungkin kamu tidak bisa membedakan mana yang economy, mana yang business class atau first class. Tapi dibandingkan dengan jawaban yang lain, tadi ada neighborhood dan lain sebagainya, kita tahu ini di dalam pesawat, jadi nggak ada kaitannya dengan neighborhood. Atau dengan, do you know the meaning of neighborhood? Tahu ya artinya neighborhood ya? Lingkungan sekitar. Tetangga-tetanggamu sekitarmu, that's neighborhood. Berarti jawabannya pasti bukan yang itu. So the best answer is bravo tadi ya. The attendants are in the first class or something like that. Kita lanjut ke tips berikutnya. Ada apa ya? Taktik 4. Describe only what you can see. Ini adalah penekanan dari yang tadi udah kita bahas. Pastikan teman-teman memilih statement yang mendeskripsikan gambar sesuai dengan yang kamu lihat. Maksudnya gitu. In TOEIC Part 1, many incorrect answer choices include information that cannot be clearly seen. Seringkali di pilihan jawabannya atau di statement-statementnya itu menggunakan kata-kata yang masuk akal tapi nggak benar-benar kelihatan di gambar. Walaupun statementnya kedengaran logis gitu ya, tapi statement yang nggak secara eksplisit kelihatan di gambar, kembali lagi itu adalah assumption. Kita perlu visual evidence. Kita perlu sesuatu yang benar-benar bisa dilihat. Sehingga student must learn, kamu perlu belajar to describe only what is directly visible. Apapun yang langsung kelihatan oleh mata. Maksudnya apa? Nomor 1, poin pertama. The correct answer must be based on 1, visible action, berarti verb. 2, clear object, berarti noun atau kata bendanya. Kata benda atau apapun yang ada di gambar tersebut. Nomor 3, obvious situation. Situasinya seperti apa? Apakah mungkin misalnya di gambar itu sekitarnya rame atau banyak orang? Apakah dia lagi di pesawat? Apakah dia lagi di pasar? Dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan situation. The test does not require you. Tes TOEIC itu tidak meminta kamu untuk menebak satu intention. Intention is niat. Kan kita nggak tahu ya, niatnya kalau dari gambar kita tidak bisa menebak niatnya orang tersebut apa. Atau yang kedua, reasons, alasan kenapa sesuatu dilakukan atau sesuatu terjadi. Itu jelas asumsi. Yang ketiga adalah future action. Kira-kira habis ini dia ngapain ya? Itu nggak mungkin menjadi jawabannya. Common mistake, nomor 2. Making assumption. Student often choose answers that kita sebagai test taker atau yang mengerjakan tes TOEIC biasanya sering memilih 1, pilihan jawaban yang sound natural. 2, seem realistic. Kayaknya masuk akal sih, realistis sih. Atau match real life situation. Sangat relate dengan situasi sehari-hari yang kamu lihat atau yang dihadapi kebanyakan orang. Tapi TOEIC test itu tidak mengukur imajinasi, istilahnya seperti itu. Tapi mengukur observasi sebagus apa kita bisa memahami sebuah gambar. That's the thing. Ada lanjutannya. Common types of overinterpretation. Namanya juga overinterpretation berarti ya kita menggunakan imajinasi kita itu tadi. Biasanya imajinasi kita itu adalah seputar invisible action. Invisible action adalah
Action that cannot be confirmed visually. Action yang tidak bisa dikonfirmasi atau dipastikan secara visual. Ketika kamu lihat gambar tersebut, kamu tidak bisa benar-benar memastikan apakah satu misalnya orang itu calling, memanggil. Misalnya di gambar itu ada di gambar ada orang kayak gini gambarnya. Tangannya ditaruh di sampingnya mulut. Kelihatannya kan dia calling somebody. Tapi itu jatuhnya ke assumption karena bisa jadi dia bukan calling tapi shouting. Nomor 2 atau yang B, intention or purpose. What the person is planning to do. Kita tidak bisa menebak tujuannya orang itu mau ngapain, nggak bisa. Atau specific context. Description that go beyond what is shown. Deskripsi yang terlalu mendetail itu juga menjadi distractor. Dan nomor 4, the strategy to avoid this trap, supaya kamu tidak terjebak begitu, kamu harus satu, look at the picture and identify only what is clearly visible, apa yang benar-benar kelihatan di gambar tersebut. Nomor 2, kamu bisa tanya ke dirimu sendiri untuk ngecek gitu. Can I actually see this action happening? Apakah kamu benar-benar bisa melihat yang kamu bayangkan itu di pikiranmu, di gambar yang ada di tes. Dan yang ketiga adalah eliminate any option. Jangan memilih opsi-opsi yang satu, ada assumption. Nomor 2, extra information. Berarti informasi itu tidak benar-benar ada di gambar, tapi disampaikan di recordingnya atau di rekamannya. Udah pasti itu bukan jawabannya. Coba kamu lihat gambar ini, teman-teman. Gambar nomor 1, apa yang kamu lihat? Bermain piano. Bermain piano, benar. Ada seseorang bermain piano. Statement yang tidak boleh kamu pilih adalah statement misalnya nih. The man is playing a sad song. Sad, sedih. Ada orang lagi memainkan lagu yang sedih. Mana kamu tahu lagunya sedih atau enggak? Because this is a picture. Gitu ya. It's over information. Itu adalah informasi berlebihan yang ada di imajinasi kita tapi tidak visible di gambar ini, begitu. Atau orang ini lagi belajar main piano. Gimana kita bisa tahu he is an expert or a rookie atau orang yang baru belajar piano? Kan tidak bisa kelihatan di gambar ini. Itu. Kemudian nomor 2, apa yang kamu lihat, teman-teman? Antrian di stasiun. Iya, ini kayaknya antrian di stasiun karena ada banyak orang. Yang tidak bisa kita prediksi di sini adalah apakah mereka terburu-buru misalnya, nah itu nggak bisa. Kan kita nggak tahu mereka keburu-buru atau enggak. Yang jelas mereka sedang berkerumun di sana. Sekarang kita coba praktisnya. I'm going to play the recording only once. Saya hanya akan memainkan audionya 1 kali, teman-teman. Terus silakan ditebak kira-kira jawabannya apa ya. Starting from picture 1. A, He's paying the cashier. B, He's performing in a play. C, He's playing a song. D, He's arranging the flowers. The best answer is B. C. Pintar. He is playing a song. Itu yang paling visible dari gambar ini. Sekarang nomor 2. A, They're rushing down the stairs. B, They're being trained. C, They're boarding the windows. D, They're staring at the train. The best answer is B. B. B, D. The best answer is, let me play it one more time karena nggak ada yang benar jawabannya. Wait a second. B, A, They're rushing down the stairs. B, They're being trained. C, They're boarding the windows. D, They're staring at the train. The best answer is A.
Betul sekali. Jawabannya. Tadi ada stare-nya dengan deskripsi di gambar teman-teman bisa lihat ada orang yang wajahnya menghadap ke kita, ada yang membelakangi kita. Gitu. Berarti the best statement dari statement yang mungkin buat kamu kayaknya ini nggak ada yang masuk akal adalah yang alpha. Itu ya jawabannya. Oke, kita lihat. Ini masih di photograph, teman-teman. Kita bahas cepat aja. In TOEIC Part 1, many question test your ability to understand where objects are located. Berarti hubungannya sama lokasi atau how they relate to each other atau hubungan antar apapun yang ada di gambar tersebut. Incorrect answer atau jawaban yang salah atau distractornya biasanya mendeskripsikan atau menyebutkan satu wrong position. Di gambar ada apel di atas meja, tapi di statement yang kamu dengar, dia bilangnya apelnya di bawah meja. That's wrong position. Atau wrong relationship between objects. Hubungan atau kaitan yang salah gitu ya, antar objek yang ada di gambar. Nah, maksud dari taktik ini tuh apa? Satu, kamu harus hati-hati ketika melihat atau ketika mengobservasi satu lokasinya ada di mana, dua direction tuh berarti dia menghadap kemana atau dia ada di sebelah mana kayak gitu. Dan ketiga adalah the relationship between the objects. Common position words atau preposition yang sering keluar di tes TOEIC, terutama yang listening adalah di list tersebut ada next to. Next to itu bahasa gampangnya adalah beside atau in front of. In front of itu di depannya sesuatu. Atau behind, across, sampai around. Kalau around berarti di sekitarnya. Kalau along, nah yang biasanya salah ada di along. Along itu artinya in a line. Jadi mengikuti segaris, sebaris, ngikutin terus itu namanya along. Common traps-nya atau jebakannya biasanya adalah correct object, objeknya benar, tapi posisinya yang salah. Seperti yang tadi saya bilang, contohnya di gambar apelnya ada di atas meja, tapi di statement kamu dengar apelnya ada di bawah meja. Atau wrong direction. They are sitting side by side. Side by side itu berarti kan jejer ya, duduknya ya bersebelahan. Tapi di gambar ternyata mereka duduknya bukan bersebelahan, tapi depan belakang. Nah, itu adalah wrong direction atau misleading arrangement. Contohnya, chairs are scattered around the room sama chairs are lined up in a row. Scattered itu maksudnya berantakan, tersebar di mana-mana. Kalau line up berarti ditata yang rapih, yang bagus, seperti itu. Relationship between people itu seperti facing each other, mereka saling berhadapan, atau sitting across, mereka duduk berseberangan, dan lain sebagainya. Itu yang seringkali menjadi trap atau jebakan. We are going to skip this one. Kita akan skip praktis yang ini. Mungkin kita bisa observasi aja sebentar. Nomor 1, kalau kita melihat direction-nya, maka statement yang mungkin adalah apa, guys? The customers are facing each other karena mereka duduk berhadapan. Bisa menggunakan verb facing each other. Kalau nomor 2, teman-teman bisa lihat the man is sitting in front of his friend. Misalnya gitu. Karena ini posisinya bapak-bapak yang berkacamata yang di depan laptop ini duduknya di depannya orang yang sedang berdiri. That's about the direction. Okay, any question for photograph? Hope it's clear, mudah-mudahan cukup jelas buat teman-teman. Nah, setelah photograph, di soal TOEIC-mu kemarin itu juga ada namanya question response. Kalau kamu masih ingat, question response itu model soalnya ada satu statement ya yang kamu dengar, terus kamu disuruh menebak kira-kira statement apa yang cocok untuk replying the first one, untuk merespon statement yang kamu dengar. Nah, in TOEIC listening part 2, one of the most important skill is recognizing what kind of question. Maksudnya, kunci dari question response ini kamu ngeh atau kamu ngerti, kamu paham sama apa yang ditanyakan. Apakah ini menanyakan kondisi misalnya, menanyakan jam, menanyakan apa yang akan kamu lakukan setelah ini, something like that.
Dikenali dengan this one. As you see here, WH question. Teman-teman pasti familiar ya dengan WH question seperti who, where, when, why, and how. Ini juga kalau nggak salah sudah sempat dijelaskan di pembekalan sebelumnya. Kalau who berarti berkaitan dengan orang. Kalau where berarti berkaitan dengan tempat. When dengan waktu. Why itu alasan kenapa sesuatu terjadi begitu. Tapi ini jarang keluar kalau why. Kemudian how. These question are asking specific information. Kenapa kok disebut specific information? Karena itu tadi masing-masing WH question punya arti yang berbeda seperti yang bisa kamu lihat di screen ini. Selain pakai WH question, biasanya juga ada yes no question. Yes no question itu bisa dilihat dari sini. Kalimatnya biasanya diawali dengan kata do titik-titik atau dash titik-titik atau did titik-titik dan lain sebagainya. Umumnya jawaban untuk yes and no question itu adalah bisa jadi langsung absolute yes or no atau somewhere in between. In between itu maksudnya si speaker ini nggak ngerti mau ngejawab yes atau no atau dia nggak yakin lah. Biasanya begitu. Kalau nggak yakin, statement yang mungkin keluar is something like I do not have any idea atau I have not decided yet, belum saya putuskan dan lain sebagainya. Intinya menunjukkan kalau dia ragu-ragu. Selain question, yang keluar di question response adalah statement. Teman-teman tahu ya bedanya question dan statement. Kalau question ya pertanyaan. Kalau statement itu kalimat. Sometimes you will hear a sentence yang bukan question, tapi cuman comment atau announcement. In this case, the correct answer is typically reaction, opinion, or suggestion. Contohnya gimana? Misalnya ada statement, it's very hot here. It's very hot here, kan maksudnya aduh sumuk gitu ya. Biasanya jawaban dari statement seperti itu adalah let me open the window misalnya, atau let me turn on the AC, atau you can go outside to get fresh air, dan lain sebagainya. Jadi statement dibalas statement, maksudnya gitu. Kalau statement dibalas statement, teman-teman harus paham dengan statement pertama yang didengar. Beda dengan question tadi kan kita bisa lihat dari depannya aja nih. Oh kalau WH question berarti jawabannya tentang ini. Kalau depannya do atau does, berarti yes no question. Nah, kalau statement, kamu harus ngerti statementnya itu apa. Gitu. This is an example. Misalnya ada statement, the printer is not working properly. Printernya nggak bisa jalan. Ya iya printer nggak bisa jalan ya. Maksudnya printernya tidak bekerja, printernya mati, printernya error gitu. Terus ada pilihan jawaban, I'll call the technician. It's on the second floor. I printed it yesterday. The correct answer is A. Kenapa yang A? Karena ini yang paling logis. Respon yang paling logis ketika seseorang bilang, printernya nggak bisa nih, printernya error. Oh iya, tak panggilkan teknisi. Itu adalah respon yang masuk akal kan? Tuh. Terus selain statement, hati-hati juga dengan tag question. Tag question itu yang belakangnya misalnya isn't it? She is beautiful, isn't it? Atau she is beautiful, isn't she? Kayak gitu, itu namanya tag question. Tag question itu biasanya jawabannya bukan yes or no, tapi logical statement, sama kayak statement sebelah kiri yang barusan kita bahas. Contohnya kayak gini, you have submitted the application, haven't you? Kamu udah ngumpulin formnya kan, formulirnya kan? Yes, I submitted yesterday. The application is long, it's on the desk. Kalau kamu lihat tag question seperti ini, biasanya selain yes or no belakangnya akan ada penjelasannya just like in statement A. Nah, di sini di highlight tag question often sound tricky, agak menjebak gitu ya. Tapi kalau teman-teman udah ngeh patternnya, it will be so much easier, akan lebih gampang gitu untuk memahami tag question ini. Nah, here we have a practice. Kita coba practice satu ini, teman-teman. Silahkan kamu dengarkan statement atau question yang ada di sini. There are 5 items. Ada 5 nomor di sini. Kamu boleh catat jawabanmu biar kamu nggak lupa. When can we reschedule the interview? A, Not in my backyard. B, It might be possible. C, Are you free on Thursday?
Do you have a used copy of this book? A. On the front page. B. Sorry, we don't. C. The copier is broken. Our deadline has been extended to next Wednesday. A. That's good news. B. Extension 135, I think. C. Yes, we need more money. You just started working here, didn't you? A. Yes, about a month ago. B. Yes, but it's already finished. C. Sorry, no one works at the moment. Where should I send the updated sales report? A. By 7 o'clock. B. To the Milwaukee office. C. The sales are up to 10%. Okay, I'm going to play the recording one more time. Saya akan putar sekali lagi sambil kita ngecek jawabannya, teman-teman ya. When can we reschedule Oke, the interview? ini adalah pertanyaan, berarti kita bisa melihat kata depannya apa. Kata depannya apa dari nomor 1 ini? When. When, pintar. Karena when berarti hubungannya kan dengan waktu. Entah waktu itu jam, entah hari, entah bulan, dan lain sebagainya. A. Not in my backyard. B. It might be possible. C. Are you free on So the Thursday? best response is? A. The C. best response is C. Tadi pertanyaannya when, kemudian di C tadi ada Thursday, if you noticed. Kalau teman-teman tadi dengar, belakangnya tadi bilangnya Thursday. Are you free on Thursday? Pertanyaannya, kapan mau reschedule? Are you free on Thursday? Pertanyaan dijawab sama pertanyaan. Is it possible? Yes, it is in TOEIC. Karena kadang-kadang responnya juga balik bertanya ke speaker yang pertama. So the best answer is C. Kita lihat nomor 2 sekarang. Kita dengarkan. Do you have a used copy of this book? Kata depannya apa? Do you have? Bener. Do you have? Nah, berarti responnya harusnya dia punya atau dia nggak punya. Entah apapun statementnya, yang jelas intinya nanti dia punya atau nggak punya gitu ya. Kita dengarkan opsinya. A. On the front page. B. Sorry, we don't. C. The copier is broken. The best answer is B. B. Betul, bravo. Sorry, we don't. Do you have? Nah. Sorry, we don't. Berarti dia nggak punya, ya. Kita bahas nomor 3 yang terakhir. Our deadline has been extended to next Wednesday. Okay, is it a question? Apakah ini sebuah pertanyaan? Yeah. Our deadline. No, that's a statement. Itu adalah statement. Our deadline is extended to Wednesday. Si speaker A ini bilang deadline-nya diundur ke hari Rabu gitu. Menurutmu kalau kamu dikasih info gitu sama ketua kelasmu, respon apa yang kamu berikan, guys? Berterima kasih. Berterima kasih, happy, dan lain sebagainya. Karena tadi di salah satu penjelasan yang kita bahas, itu ada yang namanya natural response. Natural response adalah kamu bisa membayangkan kalau kamu ada di posisi itu, kamu ngeresponnya gimana. Nah, ini sama dengan item ketiga. Kalau dikasih tahu the deadline is extended, maka respon yang paling tepat adalah yang kita dengerin ya. A. That's good news. B. Extension 135, I think. C. Yes, we need more money. The best response is? A. Betul sekali. Jawabannya adalah yang A. Deadline-nya diundur. That's good news gitu ya. She shows the happiness gitu ya. Dia menunjukkan kalau dia senang deadline-nya diundur.
Okay, so that's about question response. Ada beberapa yang nanti kita skip teman-teman ya, karena ini sudah obvious atau sudah jelas gitu ya. Kita ke taktik 2 dulu sebentar. Focus on meaning, not words. Maksudnya adalah ketika kamu mendengarkan entah statement atau pertanyaan, pastikan teman-teman benar-benar ngerti itu artinya apa dalam konteks apa. Maksudnya gitu. Many incorrect answers, ada banyak distractor yang tricky karena menggunakan kata yang sama atau mirip. Ini mungkin juga sudah disampaikan di pembekalan sebelumnya, di pembekalan pertama dulu. Untuk listening yang question response, jika teman-teman menemukan opsi atau statement yang menggunakan homophone, masih ingat ya homophone ya, yang suaranya sama, tapi artinya berbeda, itu jangan dipilih dua-duanya maksudnya ya. Karena seringkali they become the distractors. Jadi hindarilah kata-kata atau opsi yang menggunakan kata yang kedengarannya sama. Atau tulisannya sama kalau kamu bisa membayangkan tulisannya gimana. Lebih aman if you focus on the context and also the meaning of the words, not how it sounds. Bukan gimana cara baca dari kata tersebut. That's the point of tactic 2. Terus ini paraphrasing. Teman-teman familiar nggak sih dengan paraphrasing? Apa sih parafrase itu? Meringkas. Meringkas, oke. Meringkas, tapi disampaikan dengan kata-kata yang berbeda. Cuman intinya sama. Itu yang dimaksud paraphrasing. Nah, seringkali di question response dan juga selain question response, habis ini ada satu lagi, saya lupa listeningnya apa namanya itu. Seringkali yang menjadi jawaban adalah yang paraphrasing. Jadi artinya berbeda, artinya sama, tapi cara penyampaiannya yang berbeda. Ini contoh, ini penjelasannya. In many cases, jawaban yang benar tidak menggunakan kata yang sama, tapi menggunakan kata berbeda dengan arti sama. Contohnya, pertanyaannya adalah, when will the report be ready? Jawabannya it's almost finished, kemudian at the front desk, kemudian the report is very detailed. Correct answer is A, karena almost finish itu implies secara tidak langsung itu menunjukkan bahwa belum selesai tapi akan selesai, something like that. Itu. Terus ada synonyms and related idea, ini juga sama seperti paraphrasing. Intinya dari sini, dari 3 taktik yang kita bahas, poin pentingnya adalah 1, teman-teman harus ngerti konteksnya. Nomor 2 adalah hindari pilihan jawaban yang menggunakan homophone atau menggunakan kata yang suaranya sama. 3, kamu harus ngecek artinya apa. That's the thing. Oke, we can skip this one. Nah, ini juga udah avoid common distractor. Common distractor atau jebakannya ada di similar sound, udah kita bahas tadi ya, jadi bisa kita skip. Keyword traps itu maksudnya adalah di statement A kamu udah dengar kata itu. Kemudian statement B kan yang kita cari nih. Nah, di statement B itu ada opsi yang menggunakan kata yang persis sama. Nah, berarti itu adalah distractornya. Sering kali ya, most of the time that become the distractor. So please do not choose the option. Terus ini taktik 4, ini berkaitan dengan yang tadi saya bilang tentang natural response. Let me remind you, natural response adalah respon natural atau alami ketika seseorang mendengarkan statement tersebut. Ilustrasinya kayak tadi, kalau kamu dikasih tahu sama ketua kelasmu, deadline-nya diundur. Normalnya atau alaminya, kamu akan bilang, oh iya makasih, atau yes diundur, something like that, untuk menunjukkan kamu happy. Ya berarti nanti jawabannya silakan cari yang kurang lebih seperti itu. Okay, we can skip this, literal thinking. Oke, then. Itu untuk question response. Any question sebelum kita masuk ke conversation? Bedanya kalau teman-teman masih ingat ya, bedanya conversation sama question response adalah kalau question response itu pendek ya, si A ngomong, si B, nah si B ini yang kita cari responnya gimana. Kalau conversation berarti ada beberapa orang yang saling ngobrol, terus kita akan mendapatkan pertanyaan terkait obrolan tersebut. Nah, yang perlu diperhatikan apa? 1,
the topic of the conversation. Walaupun mungkin kamu tidak bisa menangkap semua kata yang mereka ucapkan, obrolan mereka itu ini ngomong apa sih in the details gitu, tapi biasanya kamu akan bisa menangkap topik secara umumnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan dan perlu difikirkan gitu ya, karena dari topik itu biasanya kita akan menemukan keywords atau kata penting yang menjadi key atau menjadi kunci supaya kamu bisa menemukan jawaban yang benar. Kemudian nomor 2 adalah mind atau pikirkan the situation. Biasanya kalau di soal TOEIC, karena TOEIC itu kan real life atau daily conversation gitu kan, percakapan atau setting yang sehari-hari. Nah, umumnya situasi yang digunakan di tes TOEIC itu entah meeting di kantor, atau lagi pertemuan di sekolah biasanya, atau travel. Travel itu berarti entah itu di stasiun, di bandara, pokoknya yang berkaitan dengan travel, shopping, customer service, pokoknya yang sehari-harinya, situasi yang sehari-harinya bisa kita hadapi, bisa kita alami gitu. Itu yang perlu diketahui supaya kamu bisa menemukan jawaban yang benar. And the next one is identify the type of information. Type of information itu berkaitan dengan pertanyaan 5W1H tadi. Apakah yang dicari adalah informasi tentang time, place, reason, dan lain sebagainya. Okay, let's try this practice, teman-teman. Di conversation itu enaknya adalah kamu bisa membaca pertanyaan dan pilihan jawabannya. Jadi ketika kamu melihat pertanyaan dan pilihan jawaban, biasanya kamu bisa mulai menebak kira-kira ini conversation-nya gimana ya, seperti itu. Jadi menjawabnya akan lebih mudah dibandingkan dengan fotograf dan question response. Coba kita dengar di sini sambil teman-teman lihat pertanyaan apa aja yang muncul gitu ya. Questions 32 through 34 refer to the following conversation. Did you hear that there will be a street parade today in celebration of the holiday in front of our building? I saw the news this morning too. We'd better hurry to the airport since heavy traffic is expected all over the city. Should we leave right after the meeting? Good idea. Since the flight departure time is 9 in the evening, we should arrive there 2 hours before at the latest. We're finishing a little over 5, so we can leave at 6. That should give us enough time. All right, just remind me when we should get ready. Oke, saya putar sekali lagi ya sambil teman-teman menyiapkan jawabannya. Questions 32 through 34 refer to the following conversation. Did you hear that there will be a street parade today in celebration of the holiday in front of our building? I saw the news this morning too. We'd better hurry to the airport since heavy traffic is expected all over the city. Should we leave right after the meeting? Good idea. Since the flight departure time is 9 in the evening, we should arrive there 2 hours before at the latest. We're finishing a little over 5, so we can leave at 6. That should give us enough time. All right, just remind me when we should get ready. Oke, nomor 32. Where are the speakers? C. Setting tempatnya ada di In the office. in the office, in an office. Tahu dari mana? Tadi ada kata building. Katanya kan tadi ada parade in front of our building. Building bisa apa aja kan? Kemudian selanjutnya ada kata meeting. Kalau ada kata meeting, berarti hubungannya biasanya dengan pekerjaan. And therefore, the setting is in the office. Dari office itu tadi dijelaskan mereka mau kemana guys? Airport. Airport, pinter. Tujuan mereka adalah ke airport, tapi mereka belum di airport ya. Oke, nomor 33. Why is the traffic jam expected? Kenapa kok ada macet? Tadi katanya there is titik-titik in front of our building, katanya gitu. Ada apa di depan buildingnya mereka? C. Ada sih, betul, ada parade. Tadi kalau teman-teman dengar ada katanya parade, entah itu street parade atau apapun, yang jelas ada parade, ada karnaval gitu. Terus terakhir, ini informasi yang kalau bagi saya sih obvious ya, maksudnya langsung kedengeran tadi. What time will the speakers leave? Jam berapa mereka akan berangkat?
6 p.m. At 6, betul. Jam 6 p.m. Tadi katanya kita selesai a little over 5, berarti jam 5 lebih dikit lah. Berarti jam 6 kita bisa pergi, kita bisa berangkat. Nah, contohnya conversation seperti itu. Saya yakin saya pun tidak bisa mengingat every single statement yang disebutkan oleh para speakers, tapi secara umum kita pasti bisa kok ngerti, oh ini topiknya apa, lokasinya di mana aja dan lain sebagainya. Gitu guys. Lanjut. Nah, this one, ini yang barusan kita bahas. Listen for key information, not every word. Kita nggak perlu ngerti, kita nggak perlu tahu every single word-nya, tapi kita perlu tahu key information-nya aja secara umum. Di situ siapa aja yang ngomong, lokasinya di mana, masalahnya apa, terus selanjutnya mereka akan bagaimana, dan lain sebagainya. Itu sering banget keluar. Oke, kita skip praktisnya. Understand the context, ini juga udah kita bahas tadi. Relationship between speakers biasanya ditentukan dari setting tempatnya. Kalau kayak tadi setting tempatnya in a building, having a meeting, berarti mereka colleague atau kolega. Kalau misalnya mereka ngebahas tentang PR, tentang paper, tentang tugas, berarti relationship-nya apa kira-kira? Between? Classmate. Classmates, yes. Teman sekelas, dan lain sebagainya. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, yang terakhir adalah talks. Talks itu monolog. Kalau conversation 2 orang atau lebih, kalau talks itu 1 orang yang ngomong. Biasanya kalau di TOEIC itu obrolan 1 orang atau monolognya itu berkaitan dengan misalnya kuliah, kayak kuliah tamu gitu. Jadi ada profesor sedang presentasi misalnya, atau ada announcement atau pengumuman, atau ada news, berita yang disampaikan di radio kayak 911, biasanya di channel 911 FM, di radio 911, itu biasanya kan disebutkan ada kecelakaan di jalan ini, nah itu yang disebut sebagai monolog. Key insight-nya adalah 1, teman-teman perlu mencari tahu time-nya, kapan itu terjadi. Atau ya itulah, kapan itu terjadi. Kemudian yang kedua adalah kenapa terjadi, tujuannya apa, selanjutnya mau ngapain, atau biasanya suggestion. Suggestion itu saran, apa yang disarankan oleh speaker ini. Nah, kalau udah masuk suggestion itu it is implied meaning, berarti informasi yang tidak eksplisit ya. Kamu harus mencerna, harus mengekstrak informasinya sendiri, sehingga kamu tahu, kamu bisa memprediksi kira-kira habis ini dia mau suggest apa ya, atau habis ini mau melakukan apa ya, seperti itu. Nah, this is the key strategies. Use the question. Nah, ini yang tadi udah kita lakukan juga di conversation. Di talks, pertanyaan dan jawaban sudah ada di screen. Karena sekarang online ya, berarti bukan di kertas lagi, tapi di layarmu itu nanti pasti akan ada pertanyaan dan jawaban. Kamu bisa menggunakan pertanyaan dan jawaban itu untuk memprediksi kira-kira talks-nya ini akan seputar apa. Kemudian nomor 2, pastikan kamu fokus setidaknya di awal dan di akhir talks. Karena 2 ini, informasi di awal dan informasi di akhir, ini biasanya yang sering banget keluar, sering banget dicari, atau sering banget menjadi pertanyaan. Kemudian ada signal words atau triggernya. Kalau menanyakan tentang sebab biasanya ada kata because-nya. Kalau suggestion berarti should dan lain sebagainya. You can read it on the screen guys ya. Nah, sekarang kita coba praktis 1, teman-teman. Kamu bisa lihat pertanyaannya dulu, nomor 71 sampai 73, and then I'm going to play the audio for you. Questions 71 through 73 refer to the following news report. Good morning, listeners. This is 102.7 FM, your favorite station for local news, weather, and traffic. Because of a sudden snowstorm last night, the morning commute is worse than usual. City officials are still working hard to clean up the road, but there are delays on major highways and bridges. Please use extra caution because the roads are slippery, and as the temperature goes down this afternoon, the conditions will get worse. Here is a reminder that on Friday,
Lincoln Bridge will reopen after 2 weeks of construction to reinforce the foundation of this historic bridge. We'll be right back with more news on the presidential election next month. But first, let's listen to some messages from those who sponsor this program. We'll be right back. Oke, 71. When is the report being broadcasted? Ini kapan nih siarannya nih? In the morning. In the In the morning. morning, betul. Karena kalau kamu tadi memperhatikan di awal, announcernya bilang good morning. Berarti siarannya pasti di pagi hari. Terus nomor 72, traffic delay-nya karena apa? Kenapa yo? Kalau kamu dengar tadi di tengah-tengah talks itu ada bilang temperature drops dan lain sebagainya, berarti traffic delay-nya karena bad weather. Yes, thank you. Karena bad weather, ada hujan, ada salju dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, what will people hear next? Presidential election. Presidential election. Kalau what will people hear next, berarti informasinya harusnya ada di terakhir sendiri. Terakhir sendiri tadi, saya mendengar ada kata titik-titik who sponsor this program gitu. Sponsor this program itu artinya akan ada apa guys? Advertisement. Advertisement, betul sekali. Jawabannya adalah yang delta. Sponsor the program, ada sponsor, itu ya berarti kan ada iklan. So the answer is delta. Okay, so that's about talks. Ini adalah bagian terakhir dari listeningnya, teman-teman. Kamu bisa melihat taktik-taktik yang lain, tapi saya rasa intinya sama ya. Terutama untuk conversation dan talk, di dua itu, conversation dan talk itu, kamu terbantu dengan pertanyaan dan opsi yang sudah tercetak di screenmu nanti, sehingga kamu bisa memprediksi ini tentang apa. Kemudian silakan fokus terutama di awal, di informasi awal dan akhir sendiri, karena itu pasti keluar. Terus dari semua yang kamu dengarkan, silakan diprediksi topiknya, terus hubungan antar orang tersebut apa, biasanya begitu. Terus setting tempat itu juga sering banget ditanyakan. Okay, then. I think that's it, teman-teman. Is there any question? Apakah ada yang mau ditanyakan terkait materi dan juga pembahasan untuk listening terutama ya? And meanwhile, sambil kamu pikir-pikir, I would like to share sebentar ya, tunggu. Oh, this one. I would like to share a link for you for this one. Okay. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, guys, you can reread the material today in the module. Bagi teman-teman yang tadi datanya terlambat dan mungkin ketinggalan informasi, silahkan mengakses materi atau modul yang digunakan untuk pembekalan batch 2 ini di jadwal ya. Di jadwal itu ada linknya, silahkan dibuka di sana di atas sendiri. Itu adalah link untuk materi. Dan sebentar. Saya mau nge-share link absensi buat teman-teman. Silahkan diisi dan silahkan dinyalakan kameranya juga. Karena di form pembekalan ini kamu diminta untuk mengupload bukti kehadiranmu dengan kamera menyala dan wajah terlihat, teman-teman. So please silahkan nyalakan semua kameranya. And I also need to get the screenshot of your attendance. Okay.